Terakhir ini sudah ada surat panggilan dari pihak kepolisian kepada teman-teman. Cuman saya belum cek ke kampus apakah sudah ada panggilan belum. Tapi yang 3 kawan ini sudah. Mereka dipanggil untuk tanggal 3 dan tanggal 4. Jadi hanya beberapa hari lagi akan ada upaya pemanggilan terhadap teman-teman yang dilaporkan itu, dan di antara kawan kita ada yang nanti akan datang ke Polda. Dan kita berharap teman-teman media untuk terus mengadvokasi ini, untuk terus berpihak kepada kepentingan demokrasi dan kepentingan rakyat banyak. Dan ini upaya yang sangat serius ya untuk kita melawan segala bentuk praktek totalitarisme di Indonesia. Jadi yang dilaporkan itu ada 4 ya. Profesor Saiful Mujani, kemudian saya, kemudian Ferry Amsari dan Islah Bahrawi. Pelaporan itu terkait dengan kegiatan halal bihalal yang kita mengkritik pernyataan Prabowo waktu itu bahwa Prabowo akan menertibkan para pengamat. Nah, kritik kita itu konstitusional, dan argumen-argumen yang muncul di dalam halal bihalal itu argumen yang saintifik dan punya dasar hukum yang jelas. Tapi ternyata relawan rezim ini melaporkan berempat itu. Kalau saya perkaranya ketika saya ngomong di salah satu podcast yang mengatakan bahwa Prabowo Gibran itu adalah beban buat negara ini, beban bangsa. Pernyataan itu tentu punya argumen yang kuat ya, bahwa memang Prabowo ini dengan Gibran itu punya cacat bawaan. Memang sejak awal berkuasa dia punya cacat etika berat dalam proses praelektoral, dan Prabowo juga punya masa lalu yang kelam dalam soal pelanggaran HAM misalnya. Itu yang kemudian menjadikan beban negara ini, sehingga negara sulit untuk sembuh dari persoalan yang terus-menerus terjadi sampai saat ini. Nah, pelaporan ini adalah bentuk pembungkaman, bentuk represi yang kita baca sebagai satu upaya rezim untuk menundukkan kelompok-kelompok kritis, upaya rezim untuk membungkam teman-teman yang melakukan kritik pada kekuasaan. Nah, karena itu kami melihat pola semacam ini, upaya menundukkan kelompok-kelompok kritis itu sebagai sebuah indikator yang menunjukkan ini negara sudah mengarah pada negara totaliter. Kalau kita merujuk pada perspektifnya Hannah Arendt ya, soal ciri dari totalitarisme adalah ada upaya sebuah rezim untuk menundukkan secara total dari kekuatan-kekuatan politik yang ada, termasuk kelompok-kelompok kritis, masyarakat sipil dan lain-lain. Saya kira itu ya. Baik. Terakhir ini sudah ada surat panggilan dari pihak kepolisian kepada teman-teman. Cuman saya belum cek ke kampus apakah sudah ada panggilan belum. Tapi yang 3 kawan ini sudah. Mereka dipanggil untuk tanggal 3 dan tanggal 4. Jadi hanya beberapa hari lagi akan ada upaya pemanggilan terhadap teman-teman yang dilaporkan itu, dan di antara kawan kita ada yang nanti akan datang ke Polda. Dan kita berharap teman-teman media untuk terus mengadvokasi ini, untuk terus berpihak kepada kepentingan demokrasi dan kepentingan rakyat banyak. Dan ini upaya yang sangat serius ya untuk kita melawan segala bentuk praktek totalitarisme di Indonesia. Jadi pekan ini akan ramai karena para yang dilaporkan akan dipanggil ke polisi. Kalau dari Pak Kuasa Hukum Bang Rudi sendiri
Pak Tan Buyung udah ada informasi? Kalau kan tim hukumnya itu kalau secara umum itu Prof. Saiful Mujani itu di bawah koordinasi dengan Prof. Todung Mulya Lubis. Ya, Pak Todung Mulya Lubis. Kemudian Bung Ferry, ya Bung Islah juga nanti antara tim hukumnya akan komunikasi. Termasuk saya ada Cak Wakil Kamal yang akan mendampingi kalau kemudian dipanggil begitu. Jadi secara tim hukum kita sudah siap. Karena perkara ini kan sebenarnya perkara yang aneh gitu. Karena nggak ada bukti, kan minimal ada 2 alat bukti kan, seseorang bisa dilaporkan itu nggak ada alat buktinya apa, nggak cukup. Jadi kalau pelaporan tidak dibarengi dengan alat bukti, sebetulnya itu bisa ditafsirkan ini sebagai upaya politis, ya politik hukum dari kekuasaan untuk membungkam kelompok-kelompok kritis. Saya kira itu. Cukup? Oh, ya Jokowi ini menurut saya dia tidak berkaca ya, tidak mengaca diri gitu, bahwa dia sesungguhnya adalah presiden yang mewarisi banyak masalah. Dan kalau dia kemudian masih ingin kampanye, dia kan menunjukkan bahwa ada semacam hasrat ego kekuasaan yang sangat tinggi untuk mendorong anaknya berkuasa terus kan. Ini saya kira karakteristik yang tidak menunjukkan sebagai seorang yang negarawan. Ini karakteristik yang haus kekuasaan ya. Karena meskipun dia tidak, kan dia gagal sebagai presiden banyak mewarisi masalah. Yang kedua, dia gagal punya cita-cita untuk 3 periode kan waktu itu. Jadi hasrat berkuasa yang sangat tinggi dan sekarang dia bekerja untuk kampanye anaknya. Jadi ini menurut saya satu langkah yang tidak patut dicontoh dan kita harus kritik. Meskipun itu hak politik dia ya, tapi kita bisa menilai bahwa oh ternyata segini loh karakteristik politiknya Joko Widodo. Dia bukan seorang negarawan, dia adalah seorang politisi yang punya track record buruk dalam episode akhir kekuasaannya. Saya kira itu ya. Iya, biasanya kan politisi itu selalu menggunakan model yang oleh Irving Goffman disebut sebagai dramaturgi. Jadi dia ngomong di depan A, di belakangnya sih bisa B dan C gitu. Jadi kita udah paham pola itu. Dan yang menjelaskan tentang kontradiksi seorang Jokowi itu bukan saya. Ada Blend kan yang ketika dia menulis buku tentang The Contradiction, the Man of Contradiction kalau tidak salah ya. Jokowi adalah seorang yang penuh kontradiksi. Jadi bisa di depan bilang A, di belakang bisa sebaliknya. Jadi itu analisis politik ya sebetulnya, dan itu bisa merujuk pada teori tadi yang saya sebut sebagai dramaturgi Irving Goffman. Oke. Sebetulnya ini biasanya itu 2 tahun sebelum pemilu ya mulai ramai itu. Tapi ini sekarang lebih dini. Ini kan sinyal keretakan politik elit sebetulnya. Bahwa Jokowi pada awal kekuasaan Prabowo itu dianggap sebagai bagian dari rezim Prabowo kan. Dan Prabowo pernah bilang Jokowi adalah guru saya. Dan hampir lebih dari 60% kabinet Prabowo adalah orangnya Jokowi kan pada awal pembentukan kabinet itu. Nah, ketika Jokowi kemudian ingin membangun kekuatan politik sendiri dan membesarkan partai anaknya misalnya, itu tanda bahwa dia sudah mulai tidak percaya terhadap loyalitas Prabowo terhadap dirinya. Ini kan tanda ya. Kita bisa menafsirkan situasi ini sebagai tanda keretakan elit rezim saat ini. Dan itu bisa dibaca juga dengan gelagat Prabowo yang terlihat tidak begitu punya chemistry dengan Gibran ya sebagai wakil presiden. Jadi ini menandakan bahwa ada tanda mulai retak antara Jokowi dengan Prabowo. Biasanya kan sebagai partai berkuasa mestinya Prabowo yang rajin ke masyarakat ya untuk merawat mumpung dia berkuasa kan begitu. Tapi ini sebaliknya malah kemudian justru
Joko Widodo yang akan sering menyapa rakyat. Saya kira ya itu hak politik dia, tapi menurut saya sampai di situ saya bisa menilai bahwa dia bukan seorang negarawan. Dia politisi yang punya track record gagal di masa akhir kekuasaannya. Saya kira itu. Dari politisi PDIP Pak Jarod kemarin juga sempat melontarkan kunjung menyambut masyarakat seperti itu. Oh iya, itu kan satir politik ya yang disampaikan oleh Mas Eros, Pak Jarod ya. Itu satir politik yang menarik menurut saya karena dia menangkap bahwa sinyal bahwa Jokowi akan menyapa pemilihnya begitu, tapi di saat yang sama Pak Jarod mengatakan bahwa dia sekaligus lah menunjukkan ijazahnya. Itu artinya kritik bahwa ada persoalan yang melekat pada Joko Widodo itu yang belum selesai. Bisa nggak dengan cara dia keliling ke desa-desa itu lalu dia tunjukkan ijazahnya untuk menyelesaikan perkara ijazah itu? Kalau itu tidak dilakukan ya sama saja dia sebetulnya mau membuat dalam tanda petik tadi drama-drama di tengah-tengah masyarakat yang semata-mata untuk kepentingan kekuasaannya. Saya kira itu, Mas. Ya, saya kira dinamika politik ke depan akan makin seru, ya, akan ada tensi politik yang makin meninggi. Selain juga situasi global yang makin dinamis dan kondisi krisis fiskal yang juga akan dibarengi dengan krisis moneter. Dalam situasi yang makin memburuk ini menurut saya pertarungan elit juga akan makin terlihat dan rakyat menurut saya harus kembali mengambil sikap untuk tidak lagi dipermainkan oleh elit politik. Dan saya kira situasi yang makin memburuk ini adalah ruang yang memungkinkan rakyat mengambil sikap mana yang terbaik buat bangsa ini. Saya kira itu, Mas. Bagaimana Bang melihat komitmen pemerintah terhadap kebebasan berpendapat ketika kritik publik itu direspon secara negatif dan dilaporkan ke polisi? Saya lihat Prabowo belum respon tuh ya. Jadi aneh. Juru bicara juga tidak respon. Jadi artinya ada semacam pembiaran sampai saat ini ya. Ada semacam pembiaran terhadap pelaporan terhadap para kritikus ini, para akademisi ini. Jadi kalau juru bicara presiden tidak menyampaikan respon, presiden tidak menyampaikan respon, artinya ini pembiaran. Ya, kan tadi kita berasumsi, oh ini ada permainan elit, faksi tertentu di lapisan elit. Tapi kok juru bicara istana tidak bicara, presiden tidak bicara. Berarti kan artinya ada pembiaran terhadap langkah yang sebetulnya tidak berdasar gitu. Saya kira itu.